Jadi eh, bahasa Arab itu dimulai dari pertanyaan dasar. Kita tuh belajar bahasa Arab itu untuk apa gitu. Ini kira-kira jelas nggak displaynya dan sebagainya. Jadi untuk apa sih belajar bahasa Arab? Nah ini perbandingan bahasa-bahasa di dunia. Dominasinya memang Inggris. Inggris itu 1,5 miliar. Pengguna bahasa itu ini data Entolog ya. Jadi data punya dia 2003 itu bahasa Inggris itu nomor satu, 1,1 miliar orang itu pakai bahasa Inggris. Kemudian bahasa Arab itu cuma nomor 6. Kemudian ini uniknya bahasa Indonesia ini cuma sekitar 200 juta orang. Padahal kita penduduknya lebih dari itu. Sedangkan populasi umat Islam itu ada 2 miliar orang, 20% dari total populasi dunia. Jadi seharusnya yang bisa bahasa Arab lebih dari itu karena itu bahasa kaum muslimin. Ini sedikit gambaran. Jadi motivasi belajar itu pada kenyataannya bahasa Arab itu banyak kalah dengan bahasa Inggris. Ini bahasa Inggris itu pada umumnya ya, itu pelajaran sekolah itu wajib. Kegiatan sehari-hari itu pakai bahasa Inggris banyak. Masalah pekerjaan, kemudian komunikasi verbal dan tulisan, bekerja, ini gimana ya? Eh, Kemudian apa kuliah, bekerja, traveling di luar negeri itu dominasi pakai bahasa bahasa Inggris. Kecuali di negara-negara Arab itu kadang-kadang harus bisa pakai bahasa Arab. Kemudian alasan yang paling umum kita belajar bahasa Arab itu ya masalah agama. Ini adalah peta dari negara-negara yang menggunakan bahasa Arab resmi, yaitu di Semenanjung apa Timur Tengah ini, Semenanjung Arab, kemudian di Afrika Utara. Jadi kalau di gambar ini, Google Map ini dari Maroko, Aljazair, terus sampai Oman. Sedangkan Iran ini nggak pakai bahasa Arab dia pakainya bahasa Persia. Jadi beda ya. Di atasnya Turki ini juga nggak pakai bahasa Arab. Jadi dari sini sampai sini. Kemudian logat logat Arab itu tiap-tiap negara itu beda. Kalau yang apa dialek lokalnya. Tapi kalau bahasa resminya itu sama. Bahasa untuk berita, televisi, pidato, buku, website itu biasanya pakai bahasa resmi. Contohnya kalau di Saudi ya, Mahaza itu jadinya isyada. Jadi beda banget. Naam iya itu jadi aiwa, aiwa. Jadi kadang-kadang bedanya jauh banget gitu. eh, Bahasa Arab yang kita gunakan itu pada umumnya hanya sebatas untuk sholat, berdoa, dan baca Al-Quran. Itu pada umumnya kita pakainya ya tiga itu. Kemudian ini ada buku memahami bacaan sholat. Ini disebutkan di kanan ini copyrightnya dianjurkan diperbanyak. Ini link downloadnya atau menggunakan link ini. Ini biografi dari penulisnya. Jadi eh, yang bersangkutan ini namanya Ustadz Khairul Umam, kemudian lulusan metalurgi teknis, tapi pernah kuliah juga paralel dengan jurusan dakwah dan usuluddin kelas jauh di Beijing, kemudian master Business Administration di ITB. Kemudian beliau mendirikan kursus bahasa Arab namanya Bisa Learning Center dan kemudian juga membuat kampung bahasa Arab. Jadi kalau kita tahu di Jawa Timur ada Kampung Pare itu kampung bahasa Inggris dan beliau itu bercita-cita bikin kampung bahasa Arab. Jadi kalau di sana otomatis apa percakapannya lebih terpakai. Ini bacaan sholat.
Kemudian bahasa Arab itu eh, simpelnya dibagi dua. Yang pertama adalah nausoro, yaitu tentang grammar atau tata bahasa. Kemudian yang kedua itu adalah mufradat, vocabulary atau kosakata. Yang paling penting itu sebenarnya mufradatnya. Kayak bahasa Inggris, saya bahasa Jawa itu nggak ngerti grammarnya, tapi saya bisa ngomong. Kemudian saya juga nggak bisa baca tulisan bahasa Jawa, tapi saya bisa ngomong, bisa dengerin, karena itu eh, jadi kunci utamanya itu pasti di kosakata. Semua bahasa itu kunci utamanya di kosakata. Anda tahu grammar bahasa Inggris 16 tenses hafal tapi nggak punya vocabulary ya nggak bisa dipakai. Nah, di semua bahasa itu komponennya pasti empat. Satu adalah al-qiraah, reading, writing, listening, sama speaking. Nah, ini yang kita pakai itu kebanyakan untuk sholat, berdoa, baca Al-Quran, itu dominan di reading. Kalau bacaan sholat dan berdoa ya kebanyakan di speaking, bicara, kita ngomong sendiri dan kita dengerin sendiri, dan kita harus mengkoreksi kalau ada kesalahan diri kita sendiri gitu. Sulitnya, uniknya bahasa Arab yang kita pakai itu di dalam berdoa dan sholat itu. Kemudian listening ini hanya kalau imam baca terus makmumnya salah benerin gitu. Jadi secara umum memang akhirnya yang terjadi adalah orang lebih banyak belajar tahsin atau memperbaiki bacaan dibanding bahasa Arab. Itu fakta yang ada di lapangan. Jadi karena apa, bacaan Al-Quran dan sebagainya itu kan kadang-kadang kedengaran sama orang. Sedangkan kalau berdoa, sholat itu sama sekali nggak didengerin orang. Jadi apa yang kita ucapkan itu ya kita sendiri yang mendengarkan, kita sendiri yang memahami. Nah ini kalau kita baca, kita lihat PDF-nya. Nah ini PDF-nya saya sudah share di grup bagi yang gabung di grup. Jadi di dalamnya itu ada pembahasan perkata. Jadi eh, yang bersangkutan ini apa, ustadznya ini menjelaskan itu perkata, kemudian di bagian sebelah paling kiri itu tentang namanya i'rab. Eh, ini pasti kita sebagai muslim itu pernah belajar bahasa Arab, entah sedikit atau banyak pasti pernah. Entah misalnya Allahu Akbar artinya apa dan sebagainya. Ini sebagai contoh. Jadi kalau kita mau memahami bacaan sholat, yang pertama ya kuasai ya vocabulary-nya atau produknya. Jadi di tabel ini adalah kolom paling kanan dan kolom tengahnya. Kalau kalimat itu bahasa Arab kalimat, tapi terjemahan bahasa Indonesia-nya itu kata. Kalau kalimat bahasa Indonesia, bahasa Arabnya itu jumlah beda. Jadi beda-beda banget. Kemudian yang di sebelah paling kiri, al itu adalah gramaticalnya. Kemudian yang kedua baru kita memahami tentang i'rab atau pengetahuan tentang nahwu dan sorof. Ini saya saya apa saya apa ya sedikit saya beri gambaran. Jadi bahasa Arab yang asli itu dulunya itu nggak ada komentarnya berbeda gimana? Eh, di apa di aslinya itu sama sekali nggak ada apa Arabnya. Jadi itu kayak kita dulu zaman kita baca SMS itu seolah-olah kita harus pakai feeling itu bacanya gimana. Kalau udah pernah dengar atau udah baca atau pernah dengar orang baca, jadi ngerti. Kalau belum pernah pasti sulit. Saya nggak tahu, mungkin di sekitar Bapak Ibu sekalian juga
punya basic pernah belajar bahasa Arab sih nggak ngerti ya. Kalau pernah belajar bisa gabung di grup dan kita lebih banyak diskusi. Jadi yang sebenarnya paling paham bahasa Arab itu di kantor kita yang saya tahu itu Pak Heri. Nah, usulnya kan beliau adalah lulusan pesantren. Tapi yang lain-lain pernah belajar kayak saya, Pak Nurman, Pak Tahril itu pernah belajar. Dan lain mungkin ada, saya nggak hafal. Ini contoh yang al-iqab. Ini kalau kita baca mungkin bingung ini linti atau linti atau yang lain. Tapi kalau pernah dengar atau pernah baca pasti ngerti. Kalau nggak pernah ya susah. Emang kayak gitu kenyataannya. Kesulitan tinggal lama di bahasa Arab itu kayak gitu. Jadi kita membaca sesuatu seolah-olah tanpa vokal gitu. Ini bacanya Abdul Jalalah, Muqtadatul Marfu'un, Fil Ibtidai, Wa Alamatu Rafi'i, Domatun Dohiratun Di Akhirihi. Kenapa bisa seperti ini? Karena saya dengar orang Ustaz yang ngajarin. Terus akhirnya saya baca dengan cara yang sama. Gitu. Jadi ini cuma itu. Nanti kalau orang udah paham nausol, itu kadang-kadang nggak ngerti artinya, dia bisa baca. Kita kupas satu persatu ya, yang al-irobnya. Yang pertama adalah lafzul jalalah. Lafzul jalalah itu adalah nama lafal yang mulia atau agung. Kemudian ada kata mubtada. Mubtada. Terus ini di bagian bawahnya. Ini mohon maaf saya nggak ngerti caranya biar apa. Saya bisa nampilin laser pointernya. Kelihatan ya. Ini lafzul jalalah tadi udah. Terus ini ada kata mubtada. Mubtada ini nanti pasangannya namanya khobar. Mubtada dan khobar itu satu pasangan. Jadi seolah-olah ini subjek, ini predikatnya gitu. Kita turun ke bawah. Nah ini dari kitab yang dikasih oleh Pak Heri. Itu contohnya adalah Zaidun Imun. Itu susunannya itu sama dengan yang ini. Mubtada ini mubtada Allah, Allahu. Kenapa Allahu? Dia mubtada. Kenapa enggak Allahi? Kalau dia ketemu Mbak jadi bidari. Kalau ketemu inna jadi inna Allah. Itu akar rumusnya bahasa Arab memang di situ. Jadi ketika ada suatu amil yang datang atau perannya sebagai apa, dia bunyi belakangnya itu bisa berbeda. Dan itu yang disebut ilmu nahu itu biasanya bunyi belakangnya. Kalau sorof itu kadang-kadang perubahan susunan hurufnya. Eh, saya lanjutkan ya. Ini jamnya jam berapa? Ini saya mulai mulai. Nah ini ada situs. Ini situsnya itu namanya Badar Online. Di situs ini itu disebutkan tentang bab tentang gramatikal atau grammar dari bahasa Arab, nahwunya, ada juga sedikit sorong. Kemudian di situs itu ada juga eh, penjelasan berupa rekaman voice-nya. Jadi kalau mau dipakai untuk belajar itu bagus banget untuk kita belajar mandiri. Kalau mau. Jadi mubtada dan khobar itu adalah mubtada itu marfu. Ini kalau yang belum pernah dengar diterima aja. Itu namanya mubtada, itu namanya marfu. Itu namanya khobar, itu marfu. Gitu. Diterima dulu aja. Eh, ini apa diskusi kita bisa langsung ditanyakan di kalau bingung. Tadi saya persilahkan kalau ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan atau ada yang lebih paham dari saya juga saya persilahkan. Jadi mubtada ini adalah bentukan suatu kalimat mubtada dan khobar dan dia itu mubtada itu di awal kalimat anggaplah sebagai subjek, kemudian khobar itu sebagai predikat. Sebagai contoh di sini yang dikasih contoh adalah Muhammadun Tobibun. Nah ini eh, disebut marfu atau rofa itu karena akhirannya domah ini. Kenapa tidak Muhammadin Tobibin gitu? Yaitu alasannya.
Kita lanjutkan lagi. Setelah itu ada kalimat marfu. Lafzul jalalah mubtada'un marfu'un bil ibtidai. Nah, ini eh, rofa itu adalah sesuatu yang gampangnya terima aja. Rofa itu tandanya itu bisa toma. Kalau kemudian bisa wawu, bisa alif, bisa nun. Nah, sekarang karena kita hanya untuk membahas buku ini atau kitab eh, ini tandanya adalah toma. Kemudian ini adalah jenis-jenis isim. Ini kalau dia mufrad, kalau dia aman marfu, maka tandanya domah. Yang tandanya domah itu ada mufrad, kemudian jamak taksir, kemudian jamak muannas salim, kemudian fi'il mudhari. Jadi bahasa Arab itu kata benda itu dibagi menjadi tunggal, dua, atau disebutnya mustana, dan jamak. Jamak itu tiga atau lebih. Yang disebut jamak itu tiga atau lebih. Jadi anta, antuma, antum. Kamu, kalian dua orang, dan kalian tiga orang atau lebih. Dia juga sama. Dia satu orang, dia dua orang, dia tiga orang. Dan itu dibagi laki-laki dan perempuan. Tapi kalau untuk ana dan anu itu cuma ada saya dan kami. Kata-kata kita dan kami di bahasa Arab tetap nahnu. Jadi nggak ada kata-kata kami itu nggak ada. Kemudian ini sami Allahu liman hamidah. Eh, saya teruskan jelas. Ini yang pertama adalah sami'a. Sami'a itu telah mendengar. Itu fi'il mudhari mabniun ala fathi. Kita bahas. Nah, fi'il itu adalah kata kerja atau verb. Namanya gitulah. Verb. Dan dia itu ada tiga jenis. Kalau kita di tenses bahasa Inggris kan ada 16 ya. Ada 16 tenses. Kalau di bahasa Arab itu cuma ada tiga, yaitu fi'il mati. Mati itu lampau. Kemudian fi'il mudhari. Mudhari itu sekarang dan yang akan datang. Kemudian fi'il amar. Fi'il amar itu perintah, imperatif. Jadi alimun, alimun ini mengetahui bentuk mudhari'nya ya'lamu, bentuk amarnya i'lam, ketahui dan. Kemudian setelah itu mabni. Mabni itu adalah tetap. Ini Bapak langsung ya. Jadi sampai sini ilmu madi mabniun ala fati. Ini artinya adalah fi'il madi past tense. Mabni itu tetap ala fati dalam bentuk fathah. Dia sami'an. Di sini akhirnya adalah fathah. Kemudian yang kedua Allahu Allah. Lafzul jalalah fa'ilun, fa'il dia fa'il marfu'un wa alamatu rafi'i dhumatun dhahiratun fi akhirih. Jadi dia adalah lafal jalalah, dia adalah fa'il. Dan fa'il itu apa? Ini istilah lagi. Fa'il itu adalah isim marfu' yang disebutkan sesudah fi'il. Jadi dia itu gambarnya sebagai subjek. Ini kan kalimat sami Allah, sami telah mendengar Allah. Jadi yang mendengar itu Allah, kan? Liman bagi siapa? Hamidan orang yang memujinya. Kemudian saya lanjutkan eh, ini kata liman. Liman itu artinya bagi siapa? Ini sebenarnya dari dua hal yang terpisah, li dan man. Ini persis artinya ini bagi dan siapa. Alamu harfujar waman ismu mausul mabniun ala sukun tetap pada sukun di mahal jarin majrurun bilam. Nah, lam ini artinya bagi. Dia artinya bisa macam-macam.
dia itu adalah huruf jar. Huruf jar itu adalah huruf yang eh, membuat setelahnya itu menjadi majrur. Contohnya adalah billahi. Jadi belakangnya i. Tapi ada juga dia mabni. Contohnya ini yang tadi. Man ini nggak bisa jadi eh, barang-barangnya udah sukun. Dia nggak bisa berubah menjadi kasroh dan sebagainya. Dia sifatnya adalah mabni. Dia ismul mausul mabni. Mabni itu artinya tetap. Kalau ada yang bingung, ini kalau kalau saya nggak ngerti ya, Bapak Ibu pernah belajar sama sekali, pernah belajar atau sama sekali belum pernah. Kalau Bapak udah pernah belum? Sama sekali belum? Paling madrasah itu udah lupa lagi madrasah. Oh, kalau udah madrasah berarti saya agak cepat. Ibu udah pernah belum? Tapi udah lupa. Belum ya? Madrasah itu tidak itu sudah malu. Eh, jadi sebenarnya kan gini, kita belajar bareng, terus eh, kita bikin grup, kita belajar. Saya nggak ngerti bapak-bapak, ibu-ibu itu udah sampai mana gitu. Kalau kalau nggak ngerti kan saya jalannya lebih cepat gitu. Kalau yang dari Pak Heri memang itu dia runut dari depan, jadi pelan-pelan. Kalau ini karena saya dari kitab kita bacaan sholat, saya lompat-lompat. Jadi babnya lompat-lompat tadi. Kalau beliau urut huruf apa saja, nanti kata benda apa saja, kata objek. Sehari-hari Eh, di awal eh, Kalau bahasa Arab ini kan, kalau saya ya, kalau saya yang bahasa sehari-hari itu bahasa yang jarang kita pakai sebenarnya. Yang kita pakai itu sebenarnya cuma sholat, berdoa, dan baca Quran tiga kali itu. Ya, 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 ya kita belajar bahasa Arab. Kalau eh, ini bapak-bapak mungkin saya dan sebagainya ini ada yang orang Jawa. Ini kan banyak anaknya yang nggak bisa bahasa Jawa kan, karena nggak dipakai kan, pakai sehari. hilang kan. Ya sama, Anda belajar bahasa Arab percakapan nggak dipakai hilang. Kalau mau nggak hilang ya tinggallah di Arab atau komunikasi pakai teks dan sebagainya pakai bahasa Arab dengan orang Arab atau Anda tinggal di kampung Arab itu baru percakapannya pakai. Kalau begitu hilang pasti susah. Ya. Buat apa belajar itu loh. Kalau menurut saya loh pribadi. Jadi lebih baik kita belajar yang benar-benar dipakai gitu. Yang benar-benar dipakai ya bacaan sholat, eh, berdoa, dan satu lagi baca Al-Quran. Kalau bisa tiga-tiganya paham apa yang kita doakan. Kayak Rabbi Firli, kenal Firli. Karena saya kalau yang pernah di madrasah mungkin ya. Kalau jadi kami jadi Robbana Firlana, ya Tuhan kami. Belakangnya jadi naga. Gimana? Iya, Rabbana filana warhamna wajburna. Kalau di itu loh, Rabbi filana walidaina akan jadi kamar bayana sikor jadi sikor ya karena jamaah sikor bukan sopir. Itu ya. Ya. Ini kan kalau kayak yang sebelah kiri itu kayak penjelasannya gitu ya. Eh, Apa kayak grammarnya gitu ya. iya jelas itu grammarnya. Ya, penjelasan sebelah kirinya. Ah, yang sebelah kiri itu grammarnya dan yang sebelah kalau kita mau belajar arti sholat dan kita paham benar itu sebenarnya cukup yang sebelah kanan dan tengah. Kayak saya bahasa 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 Jawa, saya bahasa Jawa itu bisa ngomong, dengerin ya paham. Tapi kalau suruh nerangin teori saya nggak mudeng, nggak ngerti itu saya teorinya. Bahkan reading writingnya juga nggak jalan. Aksara Jawa itu saya nggak bisa baca. Saya nulis juga nggak bisa. Itu kenyataannya bahasa seperti itu. Jadi kadang-kadang bahasa itu hilang karena karena nggak terwariskan, nggak dipakai. Ya kayak kita banyak orang yang di Jakarta merantau terus di rumah nggak dipakai, anaknya akhirnya nggak bisa bahasa daerah itu. Ya itu nggak ada yang begitu. Ya simpel kata banyak orang Arab di sini nggak bisa bahasa Arab. Kan benar dia orang Arab, keturunan Arab. Kok nggak bisa bahasa Arab? Ya karena bapaknya dulu merantau ke sini nggak turun bahasa Arab.
Ada orang India yang merantau di sini keturunan India tapi nggak bisa bahasa India, ya karena nggak kaki. Tapi ada kayak Pak Wondo itu nggak pernah tinggal di Jawa, tapi karena di rumah pakai bahasa Jawa, dia paham bahasa Jawa. Tanya kamu orang mana? Orang Bekasi, orang mana saya lupa. Jadi nggak pernah dia bukan orang Jawa. Iya. Iya. Eh, ini tadi ya huruf mani, huruf jer, dia. Kemudian ini adalah jenis-jenis lam. Nah, ini apa? Eh, ada lagi yang ingin dibahas. Nah, ini nanti insya Allah akan saya share apa PDF-nya. Nanti Bapak Ibu kalau mau baca lebih lanjut itu linknya sudah saya kasih di bawah itu. Itu penjelasan lebih detail dari grammarnya, dari nama sorotnya. Itu di situ misalnya ini ya. Ini gimana caranya? Belum saya share karena saya nggak ngerti sampai dalam penukaran kita bahas. Karena kan ini kita punya waktu kan terbatas. Saya nggak ngerti sampai sampai mana kalau kalau dalam satu halaman kita berhenti, udah capek atau mau berhenti ya silakan. Saya teruskan. Nggak sampai ya. Nah ini ismul mausul lima li kemudian mannya. Nah ini kalau bahasa Arab itu ini sama nun itu bisa dibaca man bisa dibaca min. Kenapa seperti itu ya dari grammarnya dan pemahaman dari kalimat itu. Jadi kalau orang udah ngerti arti kali satu kalimat ya dia baca sekilas itu ngerti. Saya sebenarnya nggak fasih-fasih amat bahasa Arab. Saya 2 tahun di Saudi, tapi di apa di kampus itu lebih banyak pakai bahasa Inggris. Kemudian kalau di luar lebih baik banyak pakai bahasa Arab namanya bahasa Arab Amiyah. Bahasa Arab Amiyah itu logat lokal kalau di Jakarta ya lu gue mau kemana gitu. Jadi udah beda banget gitu. Terus prinsip-prinsip apa nama sorofnya tunggal jamak eh, itu nggak dipakai. Jadi tunggal semua kalimat ya. Eh, kalau yang paham ya cuma yang dipakai sehari-hari. Kalau di Kayak kampus dosen biasanya gitu. di kampus dari bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris itu sekarang dominasinya luar biasa. Jadi simpel aja gini, yang lulusan Jepang itu yang akhir-akhir ini banyak yang nggak bisa bahasa Jepang dengan lancar. Ya mungkin bisa tapi nggak lancar karena kuliahnya pakai bahasa Inggris. Tapi yang angkatannya yang tua misalnya kayak Pak Yudi, kemudian Pak Joko, Pak Khairul, itu dulu kuliahnya training dulu bahasa Jepang 6 bulan itu. Tapi yang sekarang ya berangkat di sana kuliahnya pakai bahasa Inggris. Sampai Pak Yoga itu pernah cerita sama saya, dia tuh izin sama profesornya, Prof, saya izin mau ikut kelas bahasa Jepang. Profesornya jawabnya malah aneh. Kamu ngapain bahasa bahasa Jepang? Gak di sini jangan di yang kuliah di apa di Korea juga punya bahasa Inggris. Jadi dominasi bahasa Inggris itu memang luar biasa gitu. Itu yang membuat kita pada umumnya walaupun ibadahnya pakai bahasa Arab, tapi pada kenyataannya kemampuan bahasa Arabnya itu bisa dibilang gini. Sampai saya pernah ketemu orang Timur Tengah, mau baca Al-Quran nggak? Baca sih, banyak orang Indonesia baca, tapi banyak juga yang nggak paham maksudnya apa. Jadi kita itu banyak yang membaca sesuatu eh, yang kita nggak ngerti, yang kita baca itu apa gitu. Nanti kalau apa diskusi kita kelas kita panjang, sama nanti saya share juga ada aplikasi-aplikasi yang terjemahan Al-Qurannya itu berkata gitu. Jadi sambil baca Al-Quran itu minimal gitu kita ngerti maksudnya apa gitu. Karena di bawahnya berkata gitu. Aplikasinya ada. Itu saya punya akun WA itu yang fotonya itu ya itu tentang apa Al-Quran digital yang terjemahannya berkata. Ini kita teruskan irob.
Irob itu apa ya? Ya, itu bisa kita pakai kalau zaman sekarang itu sebenarnya tanya langsung ke apa ke Google itu biasanya AI-nya itu paling atas kan itu Pak Murad udah banget ini kelihatan kok nggak kelihatan ya yang ini aku end dulu deh. Sebentar. Itu tutupnya gimana sih? Sebentar, ini ada yang bisa bantu saya nutupi slide-nya gimana? Tutup slide-nya. Nutup slide itu presentasi. Jadi, Oke, nutup ya. ya, Nah ini AI ini bisa kita tanyakan apa saja. Misalnya ini ya, ini jadi Google itu udah adopsi AI. Jadi nggak lagi istilahnya apa dulu pakai crawling gitu ya. ya, Crawling. ya, Eh, jadi langsung. ini langsung pakai AI. Isim adalah sorry ini isim lain. Ini Nah ini isim Irob ya. Sorry. Salah. Nah, ini kalau pakai Google itu kan selalu yang utama adalah kata kunci yang dipakai. Kata kuncinya apa dan hasilnya apa. Nah ini langsung diterangkan adalah perubahan bunyi kata biasanya yang terakhir. Jadi yang terakhir aja. Kayak tadi saya sebutkan innallaha ma'asabirin. Kenapa billahi jadi i terus Allahu jadi u. Nah, ya itu biasanya pada umumnya adalah perubahan eh, terakhirnya. Dia bisa cuman apa berubah dari sisi harokat, patah, doma, sukun, kasroh. Bisa juga dia ada perubahan susunan kata sedikit. Misalnya ditambah wawu, ditambah alif nun, ditambah ya dan nun. Jadi ini saya teruskan saja. Ini udah menit satu waktu ini. Eh, Kalau ada yang didiskusikan, kami persilakan. Ini saya yakin bahasa Arab itu eh, pelajaran yang agak agak berat gitu. Maksudnya eh, apa ya seleksi alamnya cukup 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 berat karena motivasinya tadi kurang. Beda kayak bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu enggak, orang sampai kadang-kadang tes TOEFL enggak 2 juta itu mau. TOEFL-nya bahasa Arab juga ada, tapi jarang banget orang ambil tes TOEFL atau training TOEFL gitu. Orang bayarnya sampai 3 bulan 6 bulan itu kadang mau, sampai kadang-kadang jauh-jauh ke Kampung Pare cuma untuk belajar bahasa Inggris. Tapi kalau bahasa Arab itu walaupun kita berdoa pakai bahasa Arab, sholatnya pakai bahasa Arab, bacaan Al-Quran pakai bahasa Arab, tapi karena dalam tanda kutip motif ekonominya kurang, itu jadinya kurang-kurang ini. Kecuali kalau Anda sekarang punya bisnis misalnya umroh, haji dan sebagainya, ya otomatis mau nggak mau Anda harus nyari orang yang bisa bahasa Arab.
Ya itulah kenyataan yang kita hadapi sekarang seperti itu. Seleksi alamnya cukup cukup berat besar, besar. Dan saya sama Pak Heri juga bilang ini nanti pesertanya yang bisa bertahan berapa banyak dan berapa lama gitu. Ini adalah isi mausul kata sambung tadi. Kemudian hamidahu itu memujinya. Ini kalau saya baca fi'il madhi mabniun ala fati, fi'il madhi itu past tense tadi, mabniun ala fati, dia tetap dalam keadaan fathah. Ini hamidahu itu dua, hamidah sama hu, memujinya, nya itu dia. Jadi hamidahu itu aslinya dua kata yang jadi dibaca langsung hamidahu. Hu-nya itu dia. Jadi eh, hamidah itu fi'il madhi mabniun ala fathi. Hamidah ya, bukan hamidi, bukan hamidu. Maka dibilang dia mabni ala fathi karena fi'il madhi pasten itu mabni. Fa'iluhu dhamirun mustatir fihi jawazan takdiruhu huwa. Nanti kita bahas ke belakang. Ya, waktunya tinggal berapa menit ya? Udah 44, mau sampai jam berapa nih? Jam 1. Oke. Nah ini fi'il madhi tadi yang sudah saya sebutkan, ada fi'il madhi, mudhari, madhi past tense, mudhari itu present dan future, amr itu imperatif, fi'il amr imperatif, imperatif perintah, ijlis duduklah, isyrok duduklah, kum berdirilah, qamanya kum. Eh, Kemudian ini bahas apa ini? Nah ini saya nanya ke AI, mabni itu adalah tidak berubah akhirnya tadi yang sudah saya sebutkan, hamidah, hamidah bukan hamidi, bukan hamidu. Kemudian ini adalah bab tentang fa'il. Fa'il itu adalah isim marfu. eh, Kalau yang depan tapi marfu apa terletak setelah fi'il, setelah verb, untuk menunjukkan eh, pelaku dari suatu pekerjaan. Nah ini kan hamidahu, bagi siapa hamidah memuji dia. Eh, jadi bunyinya itu sebagai fa'il. Isim, jadi nanti kalau di Arab itu ada 4 jenis. Ada namanya marfu, ada namanya mansub, ada namanya majrur atau khobar, ada namanya lagi satu eh, itu menyebutkan perubahan bunyi di akhirnya. Dan bisa dari yang saya sebutkan marfu yang di sini eh, dia biasanya benar pada umumnya, tapi nggak selalu benar. Kalau di sini tadi maksudnya apa ya? Ini huwa ya'udu alaman. Huwa itu kembali kepada man atau siapa, man di sini. Huwa ini eh huwa ini kembali kepada man. Hu ini kembali kepada man. Jadi kemudian dia merupakan domir mutasil, domir yang kelihatan. Domir itu kan kata ganti. Eh, Masih kan nggak di madrasah domir? Masih ingat ya? Kemudian mabni ala dhamir. Dulu madrasahnya apa? MTS atau ibtidai ya? Oh, oh, ya jadi udah lama banget kalau lama. Kalau saya malah nggak pernah sekolah madrasah. Cuman dulu karena saya pindah ke Pantura itu saya pernah ikut sekolah dunia, tapi cuma sampai kelas 3 sore. Sekolah NU itu dunia sore, sekolah sore.
Akhirnya kan negeri, pakai negeri kan. Bagian negeri, sorenya sekolah dunia. Kadang-kadang nyebutnya sekolah madrasah, padahal sekolah sama madrasah itu sama. Jadi diulang sekolah-sekolah kayak kita bilang sekolah school gitu, sekolah madrasah. Sekolah. Eh, jadi nanti kalau mau dilihat lagi ya di apa di stream saya lihat ini di badan online ini, moga-moga semangat semua, moga-moga saya, tapi nggak tahu apakah nanti bertahan lama apa enggak ya. Karena kayak gini, terutama kalau Bapak Ibu di apa lagi di jalan itu terutama kan banyak nggak bisa aku di jalan, ada yang nonton YouTube, ada yang nonton TikTok, ada yang baca berita, pasti kan itu kan time-nya bisa bisa setengah jam, bisa 1 jam. Kalau kalau lagi semangat, lagi mood, silahkan baca situs ini. Ini situsnya menurut saya bagus banget. Dia itu ada penjelasan di bawahnya itu. Jam berapa ini? Nanti saya share insya Allah ini apa. eh, ini adalah penjelasan bentukan dari fi'il madhi. Fi'il madhi itu past tense. Nah ini membaca eh, ini dia satu orang laki-laki, kemudian dia 2 orang, dia 3 orang laki-laki dan jamaah. Yang ini dia perempuan, kemudian ini dia perempuan 2 orang, ini dia perempuan 3 orang lebih, dan itu seterusnya. Ini orang kedua, ini kamu, kalian 2 orang, kalian 3 orang dan lebih. Ini kamu perempuan, yang ini saya, yang ini kita. Mungkin ada komentar dari Ibu dan Bapak-bapak. Kalau Ibu silakan Bu. Saya di apa? Saya interupsi di tengah saja nggak apa-apa. Ini jadi kata ganti di bahasa Arab itu dibagi menjadi 3, yaitu munfasil, mutasil, sama mustatir. Munfasil itu artinya terpisah, kayak gua, anta, antum. Kalau mutasil itu nyambung. Contohnya apa ya? Eh, anu, siapa Allah, siapa kak, kakaknya itu nyambung. Nah kalau mustatir itu cuma kata kerjanya saja kayak tadi, tapi nggak kelihatan. Rumah antanya nggak kelihatan sama sekali. Ini mutasil. Nah ini yang nyambung. Kita buku, kita buhuma, kita buku. Jadi nanti kalau kita belajar mungkin lebih banyak penekanannya ke, kalau berdoa ya ana dan anu, saya dan kami, kayak tadi Rabbi Firli sama Robbana Firlana, karena perubahan perubahan domir tadi. Ini saya bahas apa ya? Nah ini irok lagi. Tadi ada kata marfo atau rofa, ada mansur atau masuk. Nah ini bisa patah, bisa alif, bisa kasroh, bisa iya, bisa membuang huruf. Nah kayak gini itu saya dulu pernah belajar, ada yang paham, ada yang enggak, ada yang sudah lupa juga. Jadi kalau ada komunitasnya, insya Allah berkembang kalau selama minimal kita sholat nanti apa yang kita baca gitu aja. Itu minimal banget. Kita berdoa ngerti apa yang kita doakan gitu. Kayak imam itu kadang-kadang eh, apa ya, kita mengamini doanya Rabbi Firli, dia tuh mendoakan diri sendiri tapi kita amini gitu. Menurut saya agak aneh juga gitu. Ya Allah ampunilah aku, amin gitu. Harusnya kan Rabbana berlana gitu kan, baru kita amin gitu kan, itu kan ya Allah ampunilah kami gitu kan, bareng-bareng gitu kan. Iya. Padahal kita sebenarnya secara bahasa Arab dia seolah berdoa untuk diri sendiri dan kita aminin gitu.
Ini jam berapa ya? Udah saya kutip aja ini bisa lompat dulu. Nah eh, ini yang membedakan dulu dan sekarang. Ini dulu ya. Dulu tuh banyak orang itu semangat belajarnya tuh lebih besar, lebih banyak daripada belajar. Setiap kali kita mau belajar, cari buku, setengah mati susahnya. Sekarang semangat belajar kalah sama pikir belajar. Itu yang ini yang kita pegang. Ini kita mau belajar ya, mau belajar emas. Itu bukan HP, belajarnya dari bukan HP. Belajar apalagi bukan laptop, saya juga belajar dari YouTube. Kalau nggak gitu, nanti ada kesalahan, istilahnya bahasa Inggris glitch. Glitch itu memperbaiki sesuatu, tapi malah kita melakukan kesalahan itu. Jadi malah tambah error. Yang kedua, itu zaman dulu itu perlu perjuangan mencari buku, referensi, dan guru. Zaman sekarang tuh referensi guru itu dekat dengan gadget ini, e-book, video YouTube, kelas online, Zoom, bahkan AI. Itu kalau ditanya itu banyak banget yang bisa kita pelajari. Sampai bisa dibilang otak kita udah kuat tadi. Eh, merangkum. Yang masalah yang paling lazim adalah yang terakhir ini, banyak gangguan. Ini gangguannya ini luar biasa. Jadi kan kita mau belajar apapun ini ada lagi yang kena gangguan medsos, ada yang berita, hiburan itu bisa berupa game, bisa berupa YouTube, TikTok, dan sebagainya. Jadi ini gangguannya atau di WA ada apa video apa. Ini gangguannya memang luar biasa. Jadi untuk intens belajar sesuatu itu butuh butuh perjuangan, butuh motivasi. Itu saja dari saya. Ini referensi yang saya pakai. Ini e-booknya, kemudian itu situs yang tadi saya sebutkan kalau pada berminat untuk apa, melihat ini saya tunjukkan situsnya apa ya tampilannya ya. Saya tunjukkan saja ini. Ini contohnya ya, saya kelihatan ya. Nah, ini bahasa Arab. Kalau jangan pernah di apa di madrasah itu pernah dengar istilah min Arab, kalimat, isim dan seterusnya. Jadi ini sumbernya banyak banget di internet dan di YouTube juga banyak. Tapi saya di YouTube lebih suka pakai ini. Ini sebagai contoh tadi Ramadan aja. Sebentar. Jadi musim nah ini isim mu'rab dan isim mabni. Isim mu'rab itu isim yang berubah akhir kalimatnya. Nah di sini itu ada file videonya. Ini kalau kita apa setelok ini karena saya laptopnya terhubung ke apa konektor HDMI jadi voice-nya nggak keluar. Itu ada voice ya, ada penjelasan. Ini saya lepas ya. Tentang isim mu'rab. Apakah isim mu'rab? Di sini dijelaskan bahwasanya isim mu'rab adalah isim yang dapat berubah keadaan akhirnya disebabkan oleh adanya perbedaan letak atau posisi dalam suatu kalimat. Sekali lagi, suatu isim ia dikatakan sebagai isim mu'rab apabila dia mengalami perubahan keadaan